sahabat GKI Kayu Putih, kembali lagi bersama dengan saya Penatua Ayunistia Dwita Prawira di YouTube channel GKI Kayu Putih. Sahabat, apakah sahabat sekalian pernah menaruh benda di rumah tapi tidak pada tempatnya? Misalnya saja menaruh masker bekas pakai di atas meja makan, atau mungkin menaruh sepatu dari luar di dalam kamar tidur. Apa yang akan terjadi? Tentu saja hal-hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi. Kita akan terinfeksi oleh kuman-kuman yang berasal dari luar. Atau mungkin hal-hal kecil, sahabat. Misalnya barang milik pasangan kita letakkan di tempat yang tidak biasanya. Apa yang akan terjadi? Tentu saja pasangan kita akan kemudian bingung, stres mencari-cari benda tersebut, dan mungkin juga akan marah kepada kita karena kita memindahkan barang yang biasanya ada di tempatnya itu. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ada tempatnya. Dan demikian juga dengan perasaan-perasaan dan juga emosi kita yang kita miliki di dalam hati kita, yang kita rasakan juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak jarang kita merasakan sesuatu yang negatif. Kita pernah merasa kecewa, kita pernah merasakan marah, kita pernah merasakan sedih atau merasa gagal, merasa bersalah, merasa tertolak, dan lain sebagainya. Itu adalah perasaan-perasaan yang wajar sebagai manusia kita alami di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, setiap emosi dan juga perasaan-perasaan itu juga harus diletakkan pada tempatnya. Ada banyak orang yang kemudian menjadikan perasaan-perasaan yang negatif itu menjadi penuntun atau pemimpin atau penentu laku dan tindakan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja orang yang mengalami kemarahan, yang merasa marah, kemudian tanpa sadar ia menjadikan kemarahannya itu sebagai titik pijak untuk melakukan atau berkata-kata yang tidak baik kepada sesamanya. Misalnya saja orang tua yang punya persoalan di kantor, kemudian persoalan di tempat kerjanya itu dibawa-bawa ke rumah, tidak diletakkan pada tempatnya. Atau ketika ia marah kepada seseorang, ia menjadikan kemarahannya itu satu-satunya sumber untuk dia berkata-kata dan melakukan segala sesuatu terhadap orang tersebut. Atau misalnya saja seseorang yang merasa kecewa tetapi kemudian tidak mengelola perasaan kecewanya itu. Perasaan kecewa dijadikan penuntun di dalam kehidupannya, sehingga ia kemudian selalu merasa curiga terhadap orang lain. Ia sulit untuk percaya kepada anggota keluarganya atau kepada rekan-rekan kerja atau pelayanan yang ada bersama-sama dengan dia. Atau misalnya saja orang yang memiliki perasaan bersalah, perasaan gagal, dan itu dijadikan penuntun atau bagaimana cara ia memandang kehidupannya, sehingga ia selalu ngerasa dirinya rendah, dirinya tidak mampu, dan lain sebagainya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita bicara soal negativity, kita diajak untuk meletakkan perasaan-perasaan negatif itu pada tempatnya. Kenapa? Karena Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, di dalam Galatia 5 ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jika kita diciptakan dengan nafas Allah, jika kita hidup di dalam penyertaan Allah, jika kita hidup dengan sebuah tujuan untuk menjadi utuh di dalam Allah, oleh karena itu baiklah kita juga memiliki kehidupan yang dipimpin oleh roh Allah itu sendiri. Jangan sampai segala perasaan negatif begitu tidak terbendung dan kita membiarkan perasaan itu menguasai hati kita, kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam roh Allah, kita tidak lagi hidup untuk di dalam mengerjakan misi-misi Allah. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jikalau engkau hidup dituntun hanya oleh hukum-hukum Taurat, peraturan-peraturan hitam dan putih, peraturan-peraturan yang selalu memberikan hukuman dan lain sebagainya, kita akan sulit untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Paulus juga mengatakan jika engkau hidup dipimpin oleh kedagingan, hawa nafsu, amarah, dengki, kita akan sulit untuk hidup di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita hidup sebaiknya dipimpin oleh roh. Biarlah kasih, sukacita, pengendalian diri, damai sejahtera,
buah roh yang ada di dalam hati kita itu bisa menjadi sesuatu yang mengontrol, yang mengendalikan setiap emosi-emosi negatif yang ada dalam kehidupan kita. Selalu ada emosi negatif, selalu ada situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan buat kita, tetapi kita diajak untuk kemudian sadar dan meletakkan itu pada tempatnya, membiarkan kasih untuk memulihkan setiap perasaan-perasaan negatif yang kita alami. Selamat menjalani hari, biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh roh Tuhan, dan hidup kita juga dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.